warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mengaji Aqidatul Awam yang membahas tentang hal-hal yang mesti diyakini oleh umat Islam. Sebelumnya kita buka majelis dan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita dan juga mu'alif kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa dzurriyyatihi ali baiti. La Syekh Nasir bin Abdullah Syekh Marfatullah Syekh Baidil Rasulullah ali baiti Syekh Darussalam. Wa ila Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki Hasani. Wa ila Kiaihi al-Ustaz Muhammad Ihya al-Muddin Allahumma fa'na bihi fi ad-darain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan kemarin membahas sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kita membaca nazam dulu ya. Nazam dari nazam ke-5 wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Kita langsung situ aja. Muqaddimah enggak usah kita baca. Yang bisa menyimak monggo diikuti. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Ini ada 5 bait, ini ada 5 baris. Itu sudah menjelaskan tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Ini matan tuh begitu. Matan itu ringkas, sangat ringkas. 20 itu teringkas di dalam 5 bait ini saja. Kemarin sudah kita membahas tentang sifat wujud, qidam, baqa, kemudian mukhalafatul hawadits. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa 20 sifat ini bukan terbatas menunjukkan bahwa kesempurnaan Allah hanya 20 ini. Sifat kesempurnaan Allah itu tanpa batas. Tetapi 20 ini adalah yang bisa digali dari Al-Quran ataupun hadis tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang bisa digali oleh manusia, digali oleh akalnya manusia. Itu sifat kesempurnaan Allah yang 20 ini. Secara hakikatnya, kesempurnaan Allah itu tidak ada batasnya. Nama-nama Allah juga begitu. Nama-nama Allah itu nggak ada batasnya. Hanya saja yang 99 itu yang Allah beritahu kepada kita. Dalam hadis itu riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'ah illa wahidah." Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, terus disebutkan sampai 99. Itu yang dikasih tahu kepada kita, yang diberitahu kepada kita. Sedangkan ada nama-nama Allah yang tidak diberitahu kepada kita.
Sebagaimana Nabi pernah mengajarkan satu doa tawassul dengan nama-nama Allah. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fil ilmil ghaib 'indak. Ya Allah, aku mohon dengan keagungan nama-nama yang engkau menamai dirimu dengan nama itu. Bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Engkau menamai atau memberi nama diri engkau sendiri dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan di kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau berikan nama-nama itu kepada orang-orang khusus. Anda mungkin para nabi atau siapa yang Allah beri tahu nama-nama Allah selain 99 ini. Awista'tarta bihi fil ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau simpan di ilmu Allah yang gaib, hanya Allah yang tahu. Nah, itu nama-nama Allah. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah, itu tidak terbatas hanya 20 ini saja. Cuman 20 ini yang bisa digali oleh akal manusia, oleh otak manusia dari Al-Quran dan Hadis tentang kesempurnaan Tuhan atau Allah. Jadi 20 ini ya, ini adalah akidah atau keyakinan yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa penting kita tahu begini? Karena nanti di luar sana kita akan mendapati sebagian pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Maka caranya ya, kalau bahasa mudahnya begini, kalau misalkan kita tahu bahwa di Jemberana ini atau di negara ini banyak uang palsu yang beredar, maka kita tidak perlu bingung uang palsu yang bagaimana yang beredar, karena nanti setiap uang palsu nanti akan ada macam-macamnya, ada yang begini, ada yang begitu. Cukup kita cari tahu ciri-ciri uang yang asli saja, maka nanti sekaligus itu akan menolak. Kita begitu tahu ciri-ciri uang yang asli, nah, maka nanti uang-uang yang tidak sama ciri-ciri uang asli akan tertolak dengan sendirinya, kan gitu. Sedangkan pemahaman yang menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita nggak perlu banyak mempelajari satu persatu, paham ini bagaimana, paham itu bagaimana. Tetapi kita cukup memahami paham Ahlussunnah wal Jamaah yang benar seperti apa, maka nanti yang tidak sama dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah ini, oh berarti ini paham yang menyimpang. Dan ini sebenarnya memang bisa didiskusikan, bukan cuma hanya doktrin begini-begini, enggak. Monggo didiskusikan, karena ini hujahnya sangat kuat dan tidak terkalahkan. Dan ini sudah akidahnya umat Islam sedunia. Akidah yang diimani atau diyakini oleh umat Islam sedunia, yaitu tentang 20 sifat ini bagi Allah. 50 yaitu terbagi 20 sifat bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah. Kemudian satu sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 jaiz bagi Rasul. Ya, sekarang kita bahas satu persatu lagi. Kemarin sudah sampai mukhalafatul hawadits, bahwa Allah itu sifatnya tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk, atau hawadits itu adalah bahasa lainnya dari makhluk. Hawadits itu artinya perkara baru, dulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, Allah itu berbeda sama sekali. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalifun tidak sama, lil khalqi kepada makhluk, bil itlaqi secara mutlak, secara total, tidak ada terkecuali. Jadi semuanya dari segala sisi Allah itu berbeda. Karena nanti kalau Allah itu sama dengan makhluk dari satu sisi saja, maka mestinya akan sama dalam hal yang lainnya juga. Begitu.
Misalkan manusia punya bentuk, ada atas, ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada anggota-anggota. Kalau Allah juga seperti itu, maka nanti tuntutannya dia akan sama juga seperti yang disamai itu. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada anggota-anggota. Maka nanti tuntutannya kita akan berpikir, oh sama seperti kita. Kita butuh tempat, gitu. Misalkan kalau manusia itu ukurannya sekian, mungkin Allah beda ukuran saja. Oh, Allah ukurannya 1000 kali lipat atau 1 juta kali lipat. Berarti kan tetap ada ukurannya, kita ada ukurannya. Maka berarti juga butuh tempat. Akhirnya nanti akan menuntut kesamaan-kesamaan yang lain. Nah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu Allah beda sama sekali dengan makhluk. Nah itu kalau bahasa dalam kitab itu mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Kalau bahasa yang lain mukhalafatu lil hawadith. Nah, itu kunci. Begitu juga itu secara nyata ataupun secara bayangan. Secara nyata ataupun secara bayangan Allah berbeda. Secara bayangan juga demikian. Kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terbayang, terbesit, terimajinasi oleh otak kita, maka Allah bukan seperti itu. Yang terbayang yaitu imajinasi kita saja, bukan. Allah tidak seperti itu. Itu konsep yang sudah paten. Kemudian berikutnya wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Wa qaimun, Allah itu berdiri sendiri, bahasanya begitu. Qaim itu artinya qama yaqumu qiyaman fahuwa qaim, yang berdiri sendiri. Maksudnya ghani, tidak butuh. Jadi qaim, ghani, qaim maksudnya berdiri sendiri, berarti tidak butuh kepada yang lain. Kalau bahasa yang lain, bahasa kita qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Wa wahidun, dan Allah itu esa, tunggal, satu. Wa hayy, dan Allah itu hayyun, hidup. Qadir, Allah itu kuasa. Muridun, Allah itu berkehendak. Alimun bi kulli syai', Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Nah, itu sudah qaim, ghani, wa wahidun, hayy, qadir, muridun, alim bi kulli syai'. Situ satu baris itu ada 6. Qaim dengan ghani itu sama, wahidun kedua, hayy ketiga, qadir 4, muridun 5, alimun 6. Kita bahas qiyamuhu ta'ala binafsih. Wa huwa adamu ihtiyajihi ila makan yaqumu fi. Yaitu Allah tidak butuh terhadap tempat yang Allah bertempat di situ. Au mahallin yahillu fi, sama. Au mujidin, atau Allah juga tidak butuh kepada mujid yang mewujudkan, yujiduhu, yang mewujudkan Allah. Bal huwa, tetapi Allah ghaniyun, adalah kaya maksudnya tidak butuh, an jami'i ma siwahu, dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sifatnya tidak butuh kepada apapun. Karena namanya butuh itu menunjukkan kelemahan. Kalau manusia misalkan butuh dengan udara, dengan oksigen. Kalau oksigen tidak ada, maka manusia akan tidak bisa hidup. Maknanya berarti manusia itu lemah. Ketika oksigen tidak ada, dia juga ikut tidak ada. Manusia butuh dengan air. Ketika nggak ada air, maka manusia jadi lemah. Dia bisa punah, habis. Begitu juga, itu berarti menunjukkan kelemahan. Apapun itu, namanya kalau sudah butuh, itu berarti menunjukkan kelemahan.
baik itu kebutuhan yang primer ataupun yang bukan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah berbeda dengan makhluk, begitu juga dalam hal ini Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Termasuk Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Lalu bagaimana? Ada yang kalau nggak tempat gimana Allah ada di mana? Allah ada sebelum adanya tempat. Tempat itu makhluk atau bukan? Tempat itu kan diciptakan. Lah Allah itu sudah ada sebelum menciptakan tempat. Lalu bagaimana? Memang tidak bisa dibayangkan secara utuh. Gitu, Allah tidak butuh tempat. Au mujid, atau Allah juga tidak butuh kepada yang mewujudkan. Allah tidak butuh kepada yang menciptakan Allah. Karena Allah sudah tercipta sendirinya. Memang Allah sebenarnya sudah cipta, sudah ada tanpa ada yang mengadakan. Itu sudah menjadi hukum akal. Karena nanti kalau misalkan Allah itu ada yang menciptakan, ya, kalau Allah tuh atau Tuhan tuh ada yang menciptakan, konsepnya begitu, nanti akan terjadi tasalsul. Tasalsul itu keterkaitan satu perkara dengan perkara lain sampai tidak ada batasnya. Kita mengatakan semua itu diciptakan, semua itu diciptakan, ya. Yang kita nih diciptakan dari siapa? Dari bapak sama ibu. Bapak ibu dari mana? Kakek, nenek lagi. Terus lagi buyut lagi. Terus semua diciptakan. Kan begitu. Nabi Adam dari mana? Diciptakan oleh Allah SWT. Allah dari mana? Diciptakan. Lagi. Ada Allah lagi yang diciptakan lagi. Mana lagi? Kita kan terus ikutkan terus namanya tasalsul. Sampai tidak ada batasnya itu secara akal itu mustahil. Adanya segala sesuatu ini mesti ada satu yang wujudnya itu pasti. Maksudnya wujudnya itu nggak pakai diciptakan. Nah itulah namanya sumber dari segala yang ada. Nah itu namanya hukum kausalitas, ya. Jadi yang satu yang wujud asli, nah itulah Tuhan. Nah, dalam Islam itu dikenal dengan nama Allah. Jadi paham ya? Nah, dan Allah SWT nggak boleh dia menciptakan. Kalau begitu, kalau sampai kita masukkan paham bahwa Allah itu diciptakan, maka nanti begitu juga yang menciptakan Allah juga mesti juga diciptakan juga, kan begitu. Diciptakan lagi, terus tasalsul sampai tidak ada batasnya, itu mustahil. Itu jadi Allah qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa'anat, dan tunduk al wujuhu, wajah-wajah, lil hayyi, kepada zat yang maha hidup, al qayyum, yang maha tidak butuh, al qayyum, yang maha mengatur atau yang maha bangkit dengan diri sendiri tanpa butuh bantuan apapun dan siapapun. Anat ay khodoat. Anat maksudnya tunduk. Wa qala ta'ala surah yang lain, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dalam surah Fatir, ya ayyuhan nas, manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kalian adalah fakir kepada Allah. Fakir maksudnya butuh. Orang fakir itu maksudnya orang yang butuh. Wallahu, sedangkan Allah, huwal ghaniyyu, adalah zat yang maha kaya. Maksudnya kaya tidak butuh. Al-Hamid, yang maha terpuji. Wa qala ta'ala, dalam surah yang lain, surah Ankabut, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah sungguh tidak butuh dari seluruh alam. Tidak butuh kepada seluruh alam. Sampai di sini bisa dipahami sifat Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah tidak butuh kepada tempat dan sesuatu yang mewujudkan Allah. Allah tidak butuh kepada tempat ataupun yang sesuatu yang mewujudkan Allah. Allah wujud dengan sendirinya, memang asli, memang wujudnya wujud. Nah, kalau dalam bahasa kita ilmu tauhid itu namanya wajibul wujud. Wujudnya itu wajib, wujudnya itu harus ada Allah itu. Kalau Allah itu tidak ada, maka bagaimana mungkin yang kita lihat sekarang ini ada?
Sebagaimana ada buku ini, kita mesti meyakini bahwa ada pencetaknya, ada pembuatnya, ada penulisnya. Kalau penulisnya tidak ada, bagaimana mungkin ada kitabnya? Kalau penulisnya tidak ada, kalau pencetaknya tidak ada, bagaimana mungkin buku ini wujud? Bagaimana ceritanya, bagaimana? Nah, puncak dari itu semua adalah wujudnya Tuhan yang mewujudkan segala sesuatu yang ada. Itu qiyamuhu binafsih. Allah tidak butuh kepada tempat dan juga tidak butuh kepada yang menciptakan Allah. Yang keenam, wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya satu, esa, tunggal. Wahia, wahdaniyah itu adamut ta'addudi adalah ketidak berbilangnya Allah fi dzatihi ta'ala, baik dalam zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Allah. Allah itu Maha Esa. Nah, di dalam ilmu akidah itu kemahaesaan Allah itu dari tiga sisi. Yang pertama wahdaniyah fil dzat, maha tunggal, Maha Esa dari segi zatnya Allah. Kemudian wahdaniyah fis sifat, Allah Maha tunggal dalam sifat-sifatnya. Dan kemudian juga wahdaniyah fil af'al, Allah Maha tunggal, Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam sisi zatnya, maksudnya Maha Esa bagaimana? Wa wahdatul zat, maksudnya wahdaniyah fil zat, Maha Esa dalam sisi zatnya, maknanya adalah anna dzatahu, sesungguhnya zatnya Allah laisat murakkabatan, tidak tersusun. Zatnya Allah itu tidak tersusun, min ajza, dari bagian-bagian. Allah zatnya itu enggak tersusun. Kalau manusia yang mudah kita pahami itu manusia kan tersusun. Ada bagian atas, ada bagian bawah, ada bagian kanan, bagian kiri. Ada kepala, ada kaki, tangan, ada perut, kan gitu. Ada bagian-bagiannya. Allah tuh tidak tersusun bagian. Ya Allah tuh satu, begitu saja udah. Tidak tersusun dari bagian-bagian. Kemudian berikutnya walaisa fil khalqi, dan tidak ada di antara makhluk ini zatun, satu zat pun kadzatihi, yang sama dengan zatnya Allah. Itu namanya wahdaniyah fi dzat. Zatnya Allah cuma satu-satunya, tidak ada yang sama dengan zatnya Allah. Ya kalau manusia ini kan berapa miliar manusia. Nah, atau apalah, semua mesti banyak. Malaikat ribuan, jutaan, miliaran. Kemudian apalah itu, segala macam. Itu semua mesti ada padanannya, ada sama-samanya. Nah, tapi yang satu tidak ada samanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah hanya satu saja, tidak ada yang sama dengan zatnya Allah. Itu maksudnya wahdaniyah fi dzat, satu-satunya. Itu namanya tunggal atau esa dalam sisi zatnya. Wa wahdatus sifat, kemudian wahdaniyah fi sifat, tunggal dalam sifatnya, maknanya annahu, sesungguhnya laisa li ahadin sifatun, tidak ada seorang pun yang memiliki sifat tushbihu sifatan min sifatihi, yang sama dengan sifatnya Allah. Loh, kita kan mengetahui, kita punya ilmu. Sama, Allah juga mengetahui, Allah juga punya ilmu. Sama dong kita. Oh, beda sekali. Sangat berbeda. Kalau ilmunya manusia itu didahului dari ketidaktahuan. Kita lahir apa langsung ngerti 10 tambah 10 sama dengan 20? Begitu lahir apa sudah tahu? Apa namanya 2 dikali 2 sama dengan 4? Sudah tahu belum? Kan belum kan? Belajar dulu di awal yang ketidaktahuan, baru kemudian tahu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmunya manusia itu tidak meliputi secara keseluruhan. Ya Bang? Contoh misalkan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan kedokteran. Tidak ada satupun manusia yang menguasai seluruh kedokteran tanpa terkecuali.
Palingan dia secara umum. Nanti misalkan dia keahliannya dalam mata misalkan. Ya mata aja dia. Mata pun dia juga semua tentang mata tuh dia tahu. Ada yang spesialis bagian sarafnya, atau yang di bagian organ-organ yang lainnya. Jadi pengetahuan dia itu tidak menyeluruh. Pengetahuan dia tidak menyeluruh. Dalam segala segi begitu juga. Infrastruktur misalkan begitu. Ada yang spesialis bagian bangun jembatan saja. Dia nggak begitu tahu tentang bangun rel dan sebagainya. Kemudian ada yang spesialis bagian bangun danau atau bendungan dan sebagainya. Jadi pengetahuan manusia itu tahu hanya bagian-bagian tertentu saja. Yang pertama pengetahuannya itu diawali dengan ketidaktahuan. Yang kedua sudah tahu, tahunya pun tidak menyeluruh. Nah tapi kalau pengetahuan Allah itu jauh. Pengetahuan Allah itu tidak diawali dengan ketidaktahuan. Allah sudah tahu tanpa diberitahu atau tanpa belajar. Kalau dalam bahasa Jauharah Tauhid itu walam takun wala yuqalu wa ilmuhu wala yuqalu muktasab. Ilmunya Allah itu tidak dikatakan muktasab, dihasilkan dari belajar. Kalau taunya kita dari belajar, tapi taunya Allah tidak dari belajar. Wa ilmuhu wala yuqalu muktasab. Fatba' sabilal haqqi wa trahir riyab. Kemudian walaisat sifatuhu muta'addidatan, dan sifat-sifatnya Allah tidak berbilang, min jinsin wahid, dari satu jenis yang satu. Kaqudrataini, sebagaimana contohnya misalkan Allah punya kudrah dua, au iradataini, Allah memiliki sifat iradah dua. Itu tidak demikian. Sifatnya Allah hanya satu, dan dengan satu itulah Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Itu wahdaniyah fi sifat. Kemudian wahdatul af'al, wahdaniyah fil af'al, kemahaesaan Allah dalam sisi af'al. Af'al itu perbuatan. Annahu, sesungguhnya, laisa li ahadin, tidak ada seorang pun, ghairihi ta'ala, selain Allah Ta'ala, fi'lun, dia memiliki perbuatan, minal af'al, dari segala macam perbuatan. Fallahu, maka Allah, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Wa mubdi'u kulli syai', dan Allah juga sama pencipta juga segala sesuatu. Fahuwa ta'ala mustaqillun bil ijadi wal ibda', maka sungguhnya Allah maha tunggal, maha sendiri dalam penciptaan dan pengaturan. Kalau wahdaniyah fil af'al, maha esa, maha tunggal di dalam perbuatan, maknanya selain Allah itu tidak punya perbuatan. Dalam dalil Al-Qur'annya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi kita jalan, kita nangis, kita ngomong, tidur, itu semua diciptakan oleh Allah. Jadi Allah bukan gini, Allah ciptakan manusia, kemudian manusia ngerjakan semau dia sendiri. Dia jalan mau apa kemana? Tidak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, menciptakan manusia. Kemudian apa yang dibuat manusia itu juga Allah yang ciptakan. Allah buat dia tidur, Allah buat dia ngaji, Allah buat dia makan dan sebagainya. Nah, itu namanya tidak ada satupun selain Allah yang memiliki perbuatan. Semua dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat wahdaniyah. Ya, wahdaniyah, ya, maha esa, maha tunggal, itu dia dari tiga sisi. Yang pertama, sisi zatnya, Allah maha esa dalam sisi zatnya. Maksudnya bagaimana? Zat Allah itu tidak tersusun-susun. Kalau manusia kan satu manusia. Ya, tapi kan ada bagiannya, ada bagian kepala, ada bagian kaki, dan itu bisa dipisah-pisah. Tapi kalau zatnya Allah tidak seperti itu, tidak tersusun-susun. Kalau manusia kok dihitung-hitung, ada bagiannya banyak sekali. Ada bagian jarinya, ada bagian rambutnya, bagian telinganya, ada bagian-bagiannya.
ya, sehingga bisa dihitung-hitung. Tapi kalau Allah satu, ghairu muta'addidah, tidak berbilang, satu saja. Kemudian yang kedua, tidak ada di alam semesta ini tidak ada satupun zat yang sama dengan zatnya Allah. Hanya satu-satunya yang punya sifat demikian, hanya satu-satunya Allah SWT. Nah, gitu. Itu wahdaniyah dalam sisi zat, atau tunggal dalam sisi zatnya. Kemudian tunggal dalam sisi sifat bagaimana? Yang pertama, sifat Allah tidak berbilang. Maksudnya ada kudrahnya Allah ya cuma satu, kekuasaannya Allah ya cuma satu. Dengan satu itulah Allah menguasai segalanya. Ilmunya Allah cuma satu. Maksudnya dengan satu ilmu itu ya Allah SWT mengetahui semuanya tanpa terkecuali. Nah, kemudian satu lagi maknanya, tidak ada satupun selain Allah yang memiliki sifat sama dengan sifatnya Allah. Tidak ada satupun yang memiliki sifat sama dengan sifatnya Allah. Kalau kita bilang seperti tadi, kan kita sama-sama punya ilmu, punya tahu. Kita tahu, Allah tahu, kita pun juga tahu. Sangat beda jauh pengetahuan kita itu didahului dengan ketidaktahuan, dengan belajar dulu. Kemudian selepas itu pengetahuan kita pun juga terbatas. Siapa yang orang paling alim loh, orang paling cerdas sedunia, dia juga tetap ada yang tidak tahu. Ya, ada yang tidak tahu. Entah bagian yang remeh-remeh pun kadang-kadang dia juga nggak tahu. Tapi kalau Allah, ilmunya Allah itu tidak diawali dengan ketidaktahuan dan kemudian tidak terbatas. Semua Allah tahu, mulai dari global sampai yang sangat mendetail. Nah, kemudian satu yang terakhir, wahdaniyah fil af'al, maha tunggal, maha esa, maha satu dalam sisi perbuatan. Maksudnya selain Allah tidak ada yang memiliki perbuatan. Semua dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran, qala ta'ala, Allah berfirman, subhanahu, maha suci Allah, wallahul wahidul qahhar, dialah Allah yang satu maha esa, al-qahhar yang maha pengatur, yang maha berkuasa. Surah Az-Zumar. Kemudian surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, wahid, satu, maha esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim dan maha penyayang. Wa qala ta'ala dalam surah yang lain, qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu adalah esa, satu. Wa qala ta'ala, Allah firmankan, law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata, seandainya di langit bumi itu ada Tuhan selain Allah, la fasadata, maka langit bumi mesti akan hancur. Maksudnya nggak akan tercipta. Kalau memang ada dua Tuhan, contoh misalkan Tuhan itu ada dua. Kenapa Tuhan itu kok cuma satu? Kenapa kok nggak kayak yang lain? Tuhannya banyak, ada Tuhan hujan, ada Tuhan malam, ada Tuhan siang, ada Tuhan laut, yang gitu. Maka itu menunjukkan kelemahan masing-masing Tuhan. Tuhan itu kalau lebih dari satu, maka menunjukkan kelemahan masing-masing. Contoh misalkan Tuhan ada Tuhan siang, ada Tuhan malam. Kemudian maka nanti kalau Tuhan malam pengen malam, maka Tuhan siang sedang lemah waktu itu. Ya, dia nggak ada kuasa di kondisi malam, dia nggak ada kuasa. Begitu juga kalau Tuhan siang sedang pengen siang, maka Tuhan malam lemah karena dia tidak berkuasa ketika siang. Bagaimana? Itu menunjukkan begitu. Tuhan hujan sama Tuhan panas misalkan, Tuhan tidak pengen hujan. Akhirnya bertengkar satu sama lain. Itu Tuhan kalau lebih dari satu. Sebagian orang mungkin mikirnya, kalau Tuhan banyak tuh banyak yang dimohoni. Dalam Al-Quran tuh memberi contoh, dan Nabi juga mengajarkan demikian logikanya. Kamu kalau jadi budak,
jadi hamba sahaya. Kemudian tuan kamu banyak. Tuan kamu ada 10. Itu lebih kamu sukai atau kamu jadi budak, jadi hamba sahaya, kemudian tuan kamu cuma 1. Majikannya cuma 1. Lebih senang mana? Majikan 1 atau majikan banyak? Majikan 1. Karena kalau majikan banyak, yang ini pengen yang lain, yang itu pengen yang lain, yang mana harus dikerjakan? Kan bingung. Tapi kalau majikan 1, semua mengatur segalanya, mengatur semuanya. Nah begitulah. Kalau Tuhan itu cuma 1, maka menguasai keseluruhan, maha kuasa. Tetapi kalau ada 2 saja, kemudian ketika kehendaknya dari masing-masing ini berbeda, maka menunjukkan kelemahan. Salah satu yang menang, berarti yang lain lemah. Padahal katanya dia Tuhan, berarti lemah. Kalau memang sama-sama nih, sama Tuhannya sama, berarti kalau yang satu lemah, yang satu juga lemah, karena katanya sama, katanya sama. Maka tidak mungkin Tuhan itu lebih dari 1. Itu namanya lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya di langit bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka tidak akan wujud. Bumi langit ini nggak akan wujud. Surah Al-Anbiya. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Sedikit dulu saja. Ada yang tidak difahami atau tidak ada yang paham? Nah, apa mungkin baru mendengar istilah-istilah atau baru mendengar penjelasan-penjelasan, tidak apa-apa, didengarkan saja dulu. Nanti insya Allah lama-lama akan terbiasa, akan mudah memahami. Sebenarnya kita belajar tauhid itu belajar mengenal Allah. Mengenal siapa sebenarnya yang hidupin saya nih? Siapa sebenarnya yang ngasih saya rezeki, yang ngasih saya nafas, yang ngasih ngatur jantung saya ini? Siapa sebenarnya? Nah ini sekarang kita mau kenal dengan Allah itu ya sekarang ini. Nah, sifatnya bagaimana? Kalau kita salah kenal Allah, nah itu bahaya. Kan gitu. Kalau kita salah kenal Allah, kita kira Allah tuh kayak raksasa besar, terus duduk di kursi begini. Salah alamat, kenal kita itu salah alamat. Itu bukan Allah yang ciptakan kita. Nah, itu imajinasi kita aja, itu lain. Allah itu mukhalafatul hawadis. Itu kan satu penghinaan kan begitu. Walaupun kita kita bayangkan segala macam, tapi kalau nggak pas sesuai, itu kan penghinaan. Penghinaan bagi Allah. Maka kalau kita tahu sifat-sifat Allah ini, maka nanti kita akan kenal kesempurnaan Allah. Tidak ada yang tanya? Jadi pahami ya, mudah-mudahan Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan dalam iman. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.